Pertemuan kita kali ini bukan maksud saya ingin menggurui atau apa begitu ya. Masya Allah saya sangat, eee, merasa takjub membaca tulisan teman-teman. Ini hanya sekedar, sharing saja begitu ya. Saya yakin teman-teman pun, sudah pada tahu, jadi tujuan saya hanya, mengingatkan saja mungkin ya, seperti itu. Baik teman-teman, beberapa kesalahan aspek bahasa dari antologi buku ke-1 Sami Sabu. Ini sebetulnya tidak semua, yang saya edit karena tadi kan sudah disebutkan, editnya dibagi-bagi. Mungkin nanti, teman-teman editor yang lain bisa bisa melengkapi atau menambahkan atau bahkan, mengoreksi apabila, dari uraian saya ada yang salah. Kesalahan yang pertama yang nampak sekali itu, ini kesalahan pengetikan mungkin ya, kesalahan pengetikan atau penulisan. Kesalahan pengetikan atau penulisan ini, saya bagi menjadi 3. Kesalahan pengetikan dari bahasa asli, yang pertama misalnya ketika mengetik terima kasih, itu lupa tidak pakai spasi begitu ya, seharusnya, terima kasih dipisahkan oleh spasi. Lalu ada juga yang menulis bertanggung jawab, ini juga sama kasusnya. Untuk bertanggung jawab itu dipisah, nulisnya bertanggung jawab, kecuali tanggung jawab itu, diiringi oleh awalan dan akhiran, maka tulisannya harus harus disatukan. Misalnya dalam kasus mempertanggungjawabkan, itu disatukan oleh awalan dan akhiran, begitu ya, jadi menulisnya, harus jadi satu kata. Ada juga yang mengetik maksud, itu sebetulnya, maksud begitu ya, bukan pakai T tetapi pakai D. Kesalahan pengetikan yang kedua, ya kita mengetik, bahasa asing. Mengetik bahasa asing, contohnya link begitu ya. Link itu, setiap setiap kata yang di bahasa asing kalau kita tidak menemukan padanannya, maka ditulis aslinya bahasa asing tetapi ditulis dengan, miring begitu ya, dicetak miring. Yang ketiga saya juga menemukan ada di antara teman-teman yang menggabungkan unsur bahasa asli dan bahasa asing begitu ya. Unsur bahasa aslinya itu pada awalan. Ada teman-teman yang menuliskan men-judge begitu ya, men-judge. Kalau kalau kita tidak menemukan padanannya dalam bahasa asli, eee, itu menulisnya harusnya seperti ini, dipisahkan. Awalan men, pakai tanda hubung, lalu judge-nya itu, kata aslinya dicetak miring. Nah, saya sarankan bila ada padanannya dalam bahasa asli, ya kita pakai padanannya. Untuk men-judge itu misalnya kita pakai dengan kata, menghakimi, begitu, seperti itu. Selanjutnya, kalau yang pertama itu kesalahan pengetikan, nah kalau yang kedua adalah kesalahan, gramatika gitu ya, kesalahan yang kaitannya dengan, tata bahasa. Misalnya, eee beberapa di antara kita masih menggunakan kata yang tidak baku, seperti nasehat, hakikat, analisa, metoda, begitu ya. Ini bukan metoda, hipotesa, itu harusnya diganti. Nasihat, hakikat, analisis, metode, hipotesis, begitu ya. Negatif pakai V, harusnya pakai F, gitu. Teman-teman bisa melihat, kata-kata yang tidak baku ini di KBBI online juga ada, ataupun ada kamus kamus, khusus, kata baku juga ada. Bisa begitu kalau ragu-ragu, bisa lihat ke situ. Yang kedua, saya menemukan kesalahan, direduplikasi, di kata ulang, khususnya untuk, mengulang yang 2 kata, mata pelajaran. Itu kalau ada 2 kata seperti itu diulang, tidak diulang, dua-duanya, begitu ya. Mata pelajaran, surat kabar. Nah, seharusnya mata pelajaran, surat kabar, seperti itu ya. Lalu kesalahan, di kata ulang ini
teman-teman, kadang lupa tidak memakai tanda hubung, seperti menulis siswa-siswi itu pakai tanda hubung begitu ya, itu saya yakin, terlewat begitu, bukan karena teman-teman, tidak tahu. Selanjutnya, kesalahan ini yang ini masih masih ditemukan, eee, dalam tulisan teman-teman itu, tertukar antara pemakaian kata depan di, preposisi di, dan, di sebagai awalan. Kata depan itu, di sebagai kata depan itu menunjukkan tempat begitu ya, maka menulisnya harus dipisah. Di sekolah itu harusnya dipisah, di sekolah, di atas, di bawah, di belakang, depan, di situ fungsinya sebagai kata depan, maka harus harus ditulis terpisah. Nah, ini terbalik dengan sebagai awalan. Di sebagai awalan itu harusnya ditulis serangkai, dididik, dibimbing, dipukul, begitu ya, dan seperti itu. Ini masih masih ditemukan begitu ya di dalam tulisan teman-teman. Lalu, kesalahan, yang ditemukan juga kesalahan pemakaian partikel pun. Pun yang berarti juga itu harusnya ditulis terpisah, begitu ya. Saya pun berarti saya juga, itu dipisah. Satu kali pun, satu kali juga itu dipisah punnya, begitu ya. Pun yang mengandung arti juga ditulis terpisah, gitu. Kecuali untuk beberapa kata ini di dalam, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, ini ditulis serangkai, ada 12 kata gitu ya. Adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun. Nah, ini ditulisnya serangkai karena dia posisinya sebagai konjungsi gitu ya, kata hubung. Itu, selanjutnya tadi ada kesalahan pengetikan, yang kedua kesalahan, gramatika, yang ketiga ada kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini masih saya temukan ketika teman-teman menulis, gelar. Misalnya, Tamara Blesinski SPD MM gitu ya. Di antara gelar yang satu dengan gelar yang lain itu dipisahkan dengan tanda koma, begitu ya. Tamara Blesinski, koma, spasi, S titik, PD titik, gitu. MM juga pakai titik, M titik, M titik, begitu ya. Atau misalnya Tamara SH, MH, itu pakai titik juga, antara S titik, H titik, M titik, H titik, gitu ya. Pergantian antara gelar yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh tanda koma, begitu ya. Nah, seperti itu. Ini masih ditemukan juga, di tulisan teman-teman. Lalu saya juga menemukan, teman-teman masih, salah menulis jabatan tanpa nama. Misalnya pada kalimat seperti ini, "Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional itu menyatakan bla 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 bla," dan seterusnya, begitu ya. Nah, itu kan, ada jabatan Menteri Pendidikan Nasional, tetapi tidak diikuti nama. Jabatan yang tidak diikuti nama itu harusnya ditulis huruf kecil saja. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional itu menyatakan titik-titik. Nah, seperti itu. Kecuali jabatan itu setelah jabatan ada namanya, baru jabatan itu ditulis, huruf besar meskipun posisinya ada di tengah kalimat, begitu ya. Apalagi ini gitu, ada di awal kalimat. Nah, Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim menyatakan, nah ini baru, huruf besar ditulisnya ya, huruf besar, awalnya saja. Nah, seperti itu. Kesalahan ejaan yang seterusnya saya temukan pada kalimat judul, begitu ya. Kalimat judul, misalnya, penerapan metode inquiry dalam pembelajaran IPA. Nah, dalamnya itu seharusnya D-nya itu huruf kecil, gitu ya, seharusnya huruf kecil. Kata-kata tugas seperti itu dalam menulis kalimat judul dituliskan dengan huruf kecil. Yang dalam, misalnya ya, seperti itu. Kecuali, lain kasus kalau misalnya, penulisan judul itu dituliskan dengan, huruf kapital semua, begitu ya.
itu lain-lain lagi. Nah, seperti ini ada contoh surat dari Praha, misalnya ada contoh ini buku roman Anak Perawan di Sarang Penyamun. Nah, dari, di, dalam itu dalam kalimat judul harus ditulis huruf C ya. Selanjutnya, nah saya menemukan juga kesalahan pemakaian tanda koma sebelum konjungsi di dalam kalimat begitu ya. Misalnya, tujuan pembelajaran disampaikan lebih dahulu, koma, sehingga siswa mengerti. Nah, koma di situ tidak tepat, seharusnya tidak dipakai. Begitunya langsung saja ke konjungsi, begitu ya. Tanda komanya tidak dipakai. Pemakaian tanda koma di situ tidak tepat. Tanda koma boleh dipakai, gitu ya. Tanda koma boleh dipakai dalam kalimat majemuk bila klausa bawahannya atau misalnya kita akrab dengan istilah anak kalimat ditulis lebih dahulu. Misalnya, ketika hujan deras, koma, kami sedang belajar di kelas. Itu baru boleh dipakai tanda koma seperti itu ya. Nah, ketika hujan turun deras, ini dalam kalimat majemuk ini disebut anak kalimat begitu ya kalau kita kenal dengan istilah anak kalimat. Nah, kami sedang belajar di kelas itu induk kalimatnya. Beda lagi dengan kalimat yang di atas. Dengan kalimat yang di atas itu induk kalimatnya di awal, begitu ya. Sehingga anak kalimatnya itu ditulis di akhir. Nih tanda koma tidak dipakai, begitu ya. Tanda koma di situ tidak dipakai. Seperti itu. Nah, lalu selain kesalahan ini yang keempat mungkin ya, bukan ketiga. Keempat, kalimat tidak efektif. Misalnya, saya masih menemukan teman-teman yang boros menggunakan kata-kata. Misalnya, ketika sudah memakai kata banyak, belakangnya diulang. Banyak program-program. Sangat efektif sekali, begitu ya. Nah, itu boros. Bagaimana solusinya? Teman-teman boleh memilih banyak program atau program-program, begitu ya mengatakannya. Lalu boleh sangat efektif atau efektif sekali. Jadi jangan dua-duanya, sangat efektif sekali. Nih, saya masih menemukan di tulisan dalam tulisan teman-teman masih ada yang seperti itu. Lalu ada juga yang tidak paralel. Misalnya ketika teman-teman menuliskan kalimat yang ada uraiannya, misalnya satu menemukan bla 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 gitu ya kalimatnya. Dua mengumpulkan bla 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 bla. Yang ketiga pemberian. Nah, ini tidak paralel pemberian itu. Ke satu dan kedua itu menggunakan kata kerja, kata kerja. Yang ketiga pun kata kerja begitu ya. Kalau mau kata benda dari awal begitu. Jadi supaya paralel, konsisten. Saya masih menemukan selanjutnya kalimat yang panjang dan bertele-tele begitu ya. Nanti ini ada hubungannya dengan konten paragraf begitu ya. Kalimatnya panjang dan bertele-tele, padahal masih di situ-situ juga begitu ya, muter-muter begitu kalimatnya itu maksudnya. Lalu ada kalimat yang menggantung, tidak beres begitu ya, kalimatnya menggantung, tidak beres atau tidak selesai. Biasanya terjadi karena teman-teman menuliskan dahulu klausa bawahan atau anak kalimat yang panjang begitu ya, begitu, yang panjang sehingga dianggap maksudnya sudah sampai padahal belum begitu ya. Yang disampaikannya itu anak kalimatnya gitu ya, bahwa bla 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 titik saja begitu. Jadi tidak diselesaikan induk kalimatnya apa begitu ya. Ini saya masih menemukan. Lalu yang kelima, konjungsi intrakalimat. Jadi konjungsi di dalam kalimat, kalimat hubung di dalam kalimat dituliskan di awal kalimat. Itu bahkan ada di awal paragraf gitu ya. Saya menemukan ada teman-teman yang menuliskan dan itu di awal kalimat. Sedangkan itu di awal kalimat, di awal paragraf. Dan sedangkan itu termasuk konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat itu dipakainya ya di dalam kalimat, di dalam sebuah kalimat, begitu ya, dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Lalu
saya juga, menemukan teman-teman masih, menuliskan seperti ini, misalnya, "Saya akan menerangkan tentang aturan main pertemuan kali ini." Saya akan menerangkan, saya akan menjelaskan, saya menyampaikan, begitu ya. Menjelaskan tentang, menyampaikan tentang. Nah, sebaiknya tentang itu tidak dipakai, gitu ya. Karena untuk kalimat aktif yang transitif itu harus langsung kepada objeknya, gitu ya. Jadi, saya akan menerangkan aturan main pertemuan kali ini. Jadi tentangnya jangan dipakai. Saya menjelaskan apa, langsung objeknya sebutkan. Saya menyampaikan apa, begitu ya. Jangan, didahului, jangan disisipi dulu dengan kata tentang. Yang kelima, mungkin ini, kesalahan, konten paragraf begitu ya, bukan bukan konstruksi, kalau kalau konstruknya memang sudah paragraf. Saya masih menemukan, terdapat isi paragraf yang isinya hanya satu kalimat, begitu ya. Baik kalimatnya pendek ataupun kalimatnya yang sangat panjang. Untuk yang kalimat pendek, eee saya berpikiran mungkin itu masih ada, paragraf yang paragraf teks yang isinya satu kalimat, itu mungkin masih ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya, pada paragraf yang di atasnya, begitu ya. Nah, untuk paragraf yang sangat panjang gitu, saya hitung itu bisa sampai ada 4 bahkan sampai. Oke, teman-teman, sepertinya Bu Rani, oke, sudah masuk lagi. Bu Rani bisa? Oke, bisa di-share lagi karena terpental sepertinya. Halo? J, di-share lagi Bu Keluar Daninya. sendiri, Cak. Terpental sepertinya. Oh, iya iya. J, Bentar. di-share lagi. Ada ya? Udah? Udah ada, Cak? Sampun, dilanjut. Oh, iya. Sampai mana tadi? Oh, iya. Eee, isi paragraf yang kalimatnya panjang ya, isi paragraf yang kalimatnya panjang itu sebetulnya, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa kalimat. Kita ingat bahwa bangunan sebuah paragraf atau isi sebuah paragraf itu adalah satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas, begitu ya. Satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Itu kita kembangkan, paragraf itu kita kembangkan dengan, memakai 2 pola. Ada yang disebut, deduktif, ada yang disebut induktif. Kalau kita mau memakai pola deduktif, artinya kita mengemukakan lebih dahulu, kalimat pokoknya di awal. Kalimat pokoknya di awal berarti otomatis ada di kalimat yang pertama, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas yang fungsinya menjelaskan kalimat pokok yang tadi di awal, begitu ya. Dan ini yang lazim, dipakai begitu ya untuk, karya-karya yang ilmiah yang lazim dipakai ini adalah yang, deduktif seperti ini gitu ya. Karena, lebih cepat menemukan ide pokoknya begitu karena ditempatkan di awal. Nah, untuk yang pola induktif ini kebalikannya dengan pola deduktif. Jadi kalimat-kalimat penjelasnya dahulu yang dikemukakan, baru diakhiri dengan kalimat pokok, begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tadi yang paragrafnya hanya satu kalimat dan sangat panjang, eee, saya sarankan coba, in pokok dari paragraf itu apa yang ingin disampaikan. Lalu ditempatkan di kalimat awal, gitu ya. Lalu kalimat-kalimat yang lain, kalimat-kalimat penjelasnya itu, baru, mengikuti. Kalimat kedua, ketiga, dan, selanjutnya. Seperti itu. Eee, mungkin, uraian dari saya cukup sampai di situ saja, Cak, sudah selesai. Mohon maaf apabila, banyak banyak salah dalam uraian yang saya sampaikan.
Mungkin ada editor lain yang ingin menambahkan atau bagaimana? Silahkan. Saya kembalikan ke Cak Lukman. Terima kasih Mbak Rani untuk penjelasannya. Saya dapat ilmu baru tentang tata kebahasaannya, dan alhamdulillah teman-teman, ini sudah saya record, nanti saya akan unggah ke YouTube biar teman-teman yang lain juga ini membaca dan mempelajari tentang ketatabahasaan dalam penulisan. Walaupun kita dalam konteks menulis tematik dan sebenarnya bebas mau pakai bahasa resmi atau tidak, tetapi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap berpatokan pada ketatabahasaan. Ya tentu kita pakai kalimat baku, terus sesuai dengan PUEB, dan itu semuanya bisa kita dapatkan sebenarnya di daring, teman-teman. Nah, ini menjadi pelajaran nanti untuk tantangan yang kedua, karena kita masih panjang tantangannya. Jadi teman-teman, sebenarnya gini, maksudnya kemarin itu ada salah satu teman yang menawarkan jadi editor, terus akhirnya saya umumkan, ternyata banyak yang bersedia dan alhamdulillah. Terus ada ide dari teman-teman editor, Cak, bagaimana kalau kita sharing dengan teman-teman agar kesalahan itu tidak berulang ke tulisan yang kedua. Saya bilang, ide bagus kalau teman-teman berkenan untuk ini berbagi dengan teman-teman peserta, dan ini akan menjadi ilmu baru bagi teman-teman khususnya yang memang sudah meniatkan diri untuk jadi penulis. Nah, ini sangat bermanfaat teman-teman, walaupun sebenarnya ini masih sangat sedikit, sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan oleh teman-teman editor, tetapi nanti kita akan review lagi pada naskah yang kedua. Jadi nanti kita akan lihat apakah kesalahannya sama dengan yang sudah kita paparkan hari ini, atau nanti sudah ada perbaikan dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya dari antologi itu? Sebenarnya kami maksudkan untuk melihat progres penulisan teman-teman. Jadi nanti akan saya share draft sebelum kita cetak. Nah, teman-teman bisa melihat hasil polesan dari teman-teman editor atau dari teman-teman penyunting. Nah, ini sangat berharga. Nanti akan kita lihat di tulisan yang terakhir, teman-teman, apakah teman-teman akan ada progres yang naik begitu ya. Kalau di dalam grafik itu grafiknya naik, bahwa misalnya tentang kebahasaan, tentang halus dan tidaknya tulisan, runtutan logika. Kemarin saya sarankan kepada teman-teman editor untuk tidak mengubah maksud kalimatnya, tetapi kita fokus kepada ketatabahasaan. Kita belum masuk ke logika dari misalnya yang teman-teman susun itu apakah sudah sudah runtut atau belum, itu kita belum masuk ke situ, tetapi kita masih fokus ke ketatabahasaannya saja. Makanya kemarin, Cak, ini ngeditnya gimana? Kita fokus ke ini aja, tulisan saja, tanpa kita mengubah makna dari tulisan teman-teman. Jadi memang seperti itu, masih kita terbatas pada itu karena kita memang targetnya sangat pendek. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan silahkan teman-teman. Mbak Idmi bisa menambahkan atau yang lain? Mbak Idmi sudah masuk ini kayaknya. Nanti untuk ininya kita share, ya kita share untuk PowerPoint-nya sudah dikirim ke saya. Nanti akan saya share di grup. Oke teman-teman, kita refreshing sebenarnya ini ya, review ilmu-ilmu kita dulu waktu kita masih SMA atau kuliah begitu, kita mesti ada pelajaran bahasa gitu ya. Oke, nanti kita agendakan untuk tulisan yang kedua, tentu dengan catatan dari teman-teman editor gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Untuk tema yang kedua, teman-teman, untuk literasi digital, silahkan bukan hanya praktik baik saja, ya, bukan hanya yang teman-teman terapkan, tetapi silakan munculkan ide-ide gitu ya. Apakah apakah yang dimaksud dengan ini literasi digital itu seperti apa? Sederhananya sebenarnya teman-teman ya, anak-anak itu mampu memanfaatkan
smartphone-nya itu atau gawainya itu untuk literasi, entah untuk menulis, entah untuk membaca. Yang penting anak-anak paham dengan atau bisa memanfaatkan teknologi itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh sederhananya sajalah. Tentu kita akan miris melihat anak-anak remaja sekarang bermain TikTok misalnya. Nah, karena mereka tidak memiliki kecerdasan dalam literasi digital. Nah, itu sebenarnya salah satu PR kita. Literasi digital tidak hanya berhubungan dengan baca dan tulis ansih, tetapi kita menanamkan bahwa teknologi tetap memiliki dua sisi, ya, dua sisi mata uang, ada yang positif juga ada yang negatif. Banyak TikTok yang digunakan untuk positif banyak. Saya memantau ada misalnya buat tutorial foto, terus hal-hal yang memotivasi, itu banyak. Jadi bagaimana kita menyadarkan anak-anak itu bahwa teknologi itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik. Tentu teman-teman juga mengamati itu karena TikTok, kenapa kok saya mencontohkan TikTok? Karena TikTok itu muncul di Indonesia itu dengan hal yang negatif dulu. TikTok itu sama dengan Facebook, sama dengan Twitter, sama dengan Instagram sebenarnya fungsinya. Tetapi karena munculnya adalah negatif, maka seolah-olah dia berperan sebagai perusak moral remaja. Nah, itu PR teman-teman untuk tulisan yang kedua. Tentu akan jauh lebih menarik karena kemarin dari teman-teman editor tulisannya luar biasa kerennya gitu ya. Nah, itu sebagai pengantar untuk tantangan yang kedua, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, ada tambahan, baik yang kepenulisan atau yang tantangan yang akan datang. Kalau sudah tidak ada, maka kita bisa akhiri, teman-teman. Silakan kalau ada raise hand atau langsung diaktifkan ini apa namanya mic-nya, di unmute, terus bisa langsung menyatakan komentarnya. Kalau tidak, kita bisa akhiri. Begitu teman-teman, silakan. Kita tunggu dulu. Karena ini sebagai review saja. Di grup juga belum ada, ya, belum ada ini apa namanya pertanyaan. Oke, silahkan Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan aktifkan mic-nya. Ya, Cak. Assalamualaikum, Cak Lukman. Monggo. Saya terima kasih tadi walaupun saya terlambat karena saya baru buka WA. Saya sempat mendengarkan penjelasan dari Bu Rani. Yang saya tanyakan tuh bagaimana ya, Cak, kalau misalnya kita nanti yang tantangan kedua ini sudah mengirimkan tulisan, bagaimana kita tahu kalau tulisan kita itu masih salah atau sudah benar? Kalau dari tulisan kita itu tidak ada feedback balik ke kita gitu loh, Cak. Kayak yang kemarin kan tantangan pertama dari Cak Lukman kan timnya kayaknya kita adem-adem aja ya, jadi dibiarin aja, atau mungkin masih awal jadi didiamin aja, jadi kita nggak tahu ternyata tulisan kita tuh masih banyak yang salah gitu loh, Cak. Ya, ya. Melihat tadi penjelasan Bu Rani itu saya merasa loh tulisan saya berarti banyak yang salah karena masih ada kata-kata misalnya dan sedangkan itu berada di awal paragraf, awal kalimat. Seperti itu, Cak. Jadi mohon nanti kalau misalnya kita sudah kirim, ada nggak dari feedback dari Cak Lukman untuk ngirim balik ke kita itu coretan-coretan yang sebetulnya ini masih salah, diperbaiki lagi gitu. Ya. Jadi kita juga sambil belajar gitu loh, Cak. Ya. Seperti itu. J. Ya, itu aja, Cak. J. Terima kasih. Sama-sama Bu Dewi. Jadi saya jawab teman-teman. Sebenarnya begini, editor ini sudah langsung memoles tulisan Bapak Ibu. Jadi di dalam pandangan editor semua tulisannya sudah dibenarkan, ya, semua sudah dibenarkan. Apakah nanti feedbacknya bentuknya apa? Teman-teman kan punya naskah asli sebelum dipoles oleh teman-teman. Sebentar Pak Yunis ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyandingkan gitu ya di dalam dua layar di laptop. Mana tulisan-tulisan saya yang keliru atau paragraf ini misalnya, atau
nanti di draft, nanti akan saya share, teman-teman. Ini saya masih belum gabungkan karena baru lengkap malam ini tadi. Teman-teman naskahnya, ya naskah dari teman-teman editor sudah dikirim ke kami. Untuk kami gabung, nanti akan ada draft PDF. Nah, itu teman-teman bisa meng-cross-check dengan naskah aslinya. Begitu, Dewi. Nah, perihal apakah tulisan pertama, kenapa kok kemarin belum diberi pengarah seperti ini, teman-teman, kita memang sengaja untuk tidak memberikan treatment apa-apa kepada peserta, agar teman-teman bebas dulu. Ya, nanti belum apa-apa sudah dikasih apa materi begitu, wah nanti tambah bingung lagi. Makanya kebebasan teman-teman nulis silahkan, lah nanti tinggal kita sambil belajar, sambil menulis kita sambil belajar. Oh ternyata yang kemarin saya nulis begini keliru, tidak saya ulangi lagi di tulisan berikutnya. Nah seperti itu nanti. Oke, Pak Yunus ya, Pak Yunus monggo silakan. Kok menghilang? Pak Yunus masih adakah? Atau teman yang lain? Oke, Ya, Pak Yunus. selamat malam Mas. Ya. Selamat malam, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gini Mas ya, terus terang saya kan kalau saya pribadi Pak, kalau saya sendiri kan dari orang sainsnya. Terus terang ketika menggunakan bahasa Indonesia itu, halo bisa dengar suara saya Pak? Bisa. Ya, bagaimana dengan kami yang betul-betul dari sains? Saya kebetulan kimia Pak. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baku, terus terang saya kerepotan sekali. Ya. Nah, adakah buku yang bisa kita gunakan sebagai panduan, terutama buku-buku penulisan karya ilmiah yang sifatnya bahasa Indonesia gitu, kita bisa dapatkan dari mana gitu Pak? Karena terus terang saya di Papua sendiri mencari referensi tentang bahasa Indonesia itu, buku-buku baku itu susah sekali saya dapatkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bu Rani masih ada? Masih ada standby? Bu Rani? Ada. Bisa memberikan referensi Bu Rani. Kalau saya itu punya bukunya Trim siapa Trim itu? Bambang Trim kalau tidak salah. Itu tebalnya sekitar 400 halaman. Itu ada petunjuk ini, ketata bahasanya ada. Kalau Pak Yunus bisa mencari di toko buku, murah harganya waktu itu saya beli, tebal pokoknya, sekitar 500-an atau 400-an halaman itu di Bambang Trim. Bukunya lama. Nah, nanti Bu Rani bisa memberikan referensi. Monggo, Bu Rani. Pak Yunus sebetulnya memang menulis itu kan sebuah keterampilan begitu ya. Yang namanya keterampilan memang harus terus diasah Pak. Tidak bisa dalam waktu cepat berubah gitu. Itu ada pola pembiasaan begitu ya. Ada pola pembiasaan. Jadi bisa saja nanti ke depannya Bapak bisa menjadi lebih baik menulis begitu ya, lebih pintar menulis. Kalau untuk panduannya sendiri, misalnya kalau untuk kata-kata, Bapak bisa, suara saya jelas nggak ya? Oke, jelas. Jelas Bu, jelas Bu. Bu, jelas. Ini di saya putus-putus. Lanjut aja. Iya. Jelas Bu. Kalau untuk kata-kata Bapak bisa lihat ke KBBI online begitu ya, atau pembentukan istilah baku dan tidak baku itu ada Pak, bisa dilihat. Kalau bisa dikirimkan linknya nanti Bu? Nanti kita bisa dilihat, dicari-cari, ada Pak. Nah itu ada. Oh ini iya. kalau kita mau ya itu. Terus yang menjadi panduan tata bahasanya itu sarjana bahasa Indonesia, dia pasti punya tata bahasa baku bahasa Indonesia Pak, begitu ya. Tapi kalau orang awam membaca di situ memang pasti akan sedikit pusing juga gitu ya, sedikit kerepotan juga gitu ya. Iya, kerepotan Bapak, antara misalnya ketika pemakaian kalimat aktif dan pasif seperti itu, macam-macam konjungsi dan maknanya di situ ada semua Pak. Jadi memang treatment yang bagus itu learning by doing gitu ya. Jadi belajar sambil mempraktikkan begitu Pak. Mungkin seperti itu. Iya. Seperti itu aja. Oke, makasih Bu sharingnya. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Pak Yunus, saya juga orang fisika Pak Yunus. Jadi kalau saya biasanya nulisnya itu gini Pak Yunus. Ketika saya menemui sesuatu yang mengganjal dan saya tidak yakin,
saya akan cari di sini. Iya, iya. Ya, saya cari di KBBI misalnya, mana kata-kata yang baku atau tidak, begitu pasti saya cari di situ. Termasuk kemarin saya menggunakan kata ini. Ya, Oh iya. saya kata ini. Ternyata saya mendapatkan bahwa penulisan cover itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ya penulisannya. Nah, Iya, teman-teman juga bisa mengakses di PUEB seperti ini, Oh. ya sambil kita belajar. Kalau kita tidak belajar menulis, maka kita tidak tahu bagaimana ketata bahasanya kita menulis. Jadi sekaligus kita tadi learning by doing yang dimaksud oleh Bu Rani tadi, kita nulis ketika kita menemui sesuatu yang mengganjal, misalnya seperti kata nasihat dengan nasihat tadi itu, atau praktek dengan praktik misalnya, langsung saja dicari di sini Oh iya. dengan mengetik ya langsung saja yang kita inginkan. Misalnya saya tulis praktek seperti ini, bahwa kita lihat di sini. Nah, bahwa praktik itu adalah bentuk yang bagus, sedangkan bentuk tidak bagusnya adalah praktek. Jadi bisa kita cari seperti ini karena kita sangat dimudahkan dengan adanya daring seperti ini. Jadi seperti itu. Walaupun tulisan saya juga tidak sempurna banget gitu ya. Tetapi kita sambil belajar, kita mengingat oh ternyata Iya, iya. di untuk menyatakan tempat dan di untuk sebagai imbuhan atau apa begitu, kita bisa belajar yang sederhana-sederhana seperti kita belum belajar bagaimana membuat kalimat yang efektif, kalimat yang tidak boros misalnya. Kita belum masuk seperti itu. Nanti biar teman-teman itu semangat dulu belajar pelan-pelan. Jadi kalau nanti kita paksakan kalimat seperti ini tidak efektif misalnya, boros, wah nanti tidak nulis-nulis nanti. Pasti teman-teman berpikir ya, ini kalimat saya efektif atau enggak. Kita tidak ingin memenjarakan teman-teman seperti itu. Tapi biarkan saja kita nulis dulu. Nulis nanti kita diinformasikan oleh teman-teman editor, oh kalimat nanti begini. Terus progres kita selama 20 kali naskah nanti itu, kita harapkan walaupun tidak naik secara drastis begitu, tetapi pelan-pelan ya pertama D-nya sudah benar, titiknya sudah benar, penulisan gelar sudah benar dan seterusnya. Seperti itu Pak Ines. Saya juga orang fisika. Iya. Saya tidak pernah belajar bahasa Indonesia secara ini. Kalau untuk referensi Pak Yunis bisa punyanya Bambang Trim itu yang saya punya sih. Karena waktu itu saya lihat karena saya berhubungan dengan ini penerbitan dan percetakan maka saya beli waktu itu. Termasuk penulisan pustaka, penulisan itu lengkap. 400 halaman kalau tidak salah. Silakan beli online. Coba ya. Oke, makasih Mas infonya. Iya. Iya. Setuju, Cak. Saya setuju sekali kalau misalnya kita terlalu terfokus kepada teori-teori tentang kebahasaan ya nanti menulisnya nggak jadi-jadi begitu. Iya, betul. Betul sekali. Jadi memang learning by doing itu memang ya seperti itu Pak. Jadi sedikit-sedikit kesalahan ditemukan, diperbaiki dan jangan salah lagi gitu. Betul. Jadi memang progres kita progresnya tidak langsung seret begitu, tapi kita pelan-pelan saja. Fungsinya kita belajar bersamakan itu. Di internet juga banyak kalau kita mau cari referensi, tidak tahu bagaimana cara membuat catatan kaki, dicari ada banyak gitu aja. Betul. Ya. Kalau tidak salah bukunya ini kalau tidak salah. Ini bukunya. Ini yang saya punya. Nah. 200 plus solusi editing naskah dan penerbitan ini saya punya di rumah. Oh iya. Ini tebel ini, tebel saya lupa ini. Ini di Lazada ya? Ini dijualnya di Lazada ya? Apa di kalau ini di Lazada. Ya? Shopee, silakan Shopee. Oh, Shopee. Oke, saya screenshot dulu. Oke, sambil kita belajar lah. Oke, teman-teman silakan kalau ada lagi. Masih ada lagi. Saya coba pantau sebentar. Saya stop sharing dulu. Oke. Selain Pak Yunus silakan teman-teman. Yang ingin pertama, oke, Mbak Aki silakan. Mbak Aki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mbak Aki. Terima kasih waktunya Cak. Kebetulan mohon maaf tadi terlambat sebelumnya. Tidak bisa menyimak paparan dari Bu Rani tadi. Dan sudah saya download PPT-nya, semoga saya bisa belajar mandiri dengan Bu Rani. Yang pertama kami terima kasih sekali pertama kali berani menulis itu ikut kegiatan Cak Lukman. Memang tidak punya
punya kemampuan sebelumnya dan keberanian untuk menulis dengan kegiatan yang Cak Lukman lakukan, keberanian saya untuk menulis itu mulai timbul meskipun saya sadar betul bahwa kalau bicara soal kesalahan menulis itu pasti saya harus belajar learning by doing, betul seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya cuma bisa ayolah kita sama-sama belajar di sini. Saya rasa kawan-kawan yang bergabung di grup Cak Lukman itu tidak pelit berbagi ilmu, dan semoga yang disampaikan oleh kawan-kawan dalam berbagi ilmu sama-sama belajar nulis seperti itu. Karena kalau kita terpaku pada salah atau tidak, kita jadi ketakutan kita untuk menulis itu jadi sangat besar. Menurut saya seperti itu. Itu saja Cak dari saya Cak. Oke, sami-sami nggih. Terima kasih Mbak Oki. Jadi seperti itu teman-teman, kalau sebenarnya kita fokus ya, kami ini fokus setiap pelatihan apapun sebenarnya kita selalu berorientasi kepada karya. Itu yang selalu saya pegang sampai hari ini. Kenapa percuma saja kalau misalnya ini ya teman-teman, bagi saya pribadi, kalau misalnya kita ikut, bisa nggak baca pelatihan begitu, tidak ada sesuatu yang bisa kita kenang, itu sangat sayang begitu. Makanya apapun pelatihan yang kita sampaikan, seperti modul misalnya dulu tetap ada produk walaupun tidak kita cetak. Ya. Sebenarnya trigger dari modul itu adalah bagaimana teman-teman melanjutkan itu menjadi sebuah buku sebenarnya. Nah itu maksud kami seperti itu. Tidak berhenti sampai pada hanya membuat modul selesai. Sebenarnya triggernya adalah, pemicunya adalah hal-hal seperti itu. Ketika teman-teman sudah semangat dan mengerjakan itu, bisa lanjut begitu. Nah, termasuk PTK jadi buku itu adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk membuat buku. Karena teman-teman saya yakin semuanya punya PTK. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kita inginkan. Makanya di bulan Ramadan nanti kita akan desain teman-teman 1 bulan 1 buku. Terserahlah mau nulis apa. Kalau ini kan memang kita batasi tematik ya. Kami yang menentukan temanya. Tetapi nanti di 1 bulan 1 buku itu bebas teman-teman, yang suka puisi nulis puisi, yang suka cerpen nulis cerpen. Asalkan teman-teman itu menjadi satu tema begitu ya. Jangan dicampur ada puisi ada cerpen begitu, tidak elok lah kalau itu. Jadi teman-teman bisa, oh saya ini kekuatannya ada di tulis-tulisan yang simple begitu atau tematik seperti ini, monggo silakan. Nanti bisa kita bantu untuk penerbitan dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Monggo silakan kalau masih ada lagi. Di chat ini masih aman ya. Di chat masih aman. Oke, Pak Didi, ketika menulis kadang-kadang di tengah jalan kita kehilangan kata-kata untuk melanjutkan tulisan alias berhenti kehilangan itu. Adakah kiat-kiat? Ya. Silakan lihat di YouTube saya tentang nulis ngawur kalau tidak salah, nulis ngawur jadi buku. Itu ada, atau di Quick Writing Series. Sebenarnya mudah, Pak Didi ya tadi. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah buat kerangka dulu. Kemarin kita kan tematik ya. Apa yang teman-teman tulis itu buat kerangka dulu. Itu untuk mengatasi kebuntuan ketika kita kehilangan ide. Kalau sudah ada kerangka, kita lihat langsung kita merujuk pada kerangka yang kita buat. Oh, tadi kerangka saya seperti ini, saya harus merujuk seperti ini. Terus yang kedua, teman-teman, silahkan cari sumber-sumber yang membahas tentang apa yang kita tulis. Ya, baca saja. Kita belum membahas tentang plagiasi itu seperti apa. Yang penting kita baca dulu sehingga kita mendapatkan banyak diksi, banyak kosakata, banyak tabungan kata-kata yang nanti kita bisa gunakan untuk menulis. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan kalau misalnya kita jalan buntu seperti itu, teman-teman bisa sejenak berhenti, jangan nulis lagi. Ya, berhenti dulu sebentar. Cari inspirasi lagi, karena kalau dipaksakan tetap nanti akan jalannya akan buntu. Nah, terus untuk melanjutkannya bagaimana? Untuk melanjutkannya silakan teman-teman bisa membaca literatur-literatur yang lain. Atau teman-teman bisa meniru gaya tulisan dari orang. Nah, tips seperti itu biasanya saya gunakan kalau saya menulis sesuatu yang biasanya yang panjang gitu ya, panjang. Seperti buku teks itu saya biasanya pakai kerangka. Ketika saya sudah menetapkan satu materi, maka saya akan
pecah-pecah itu menjadi beberapa, kalau misalnya itu bab gitu ya, saya akan pecah menjadi beberapa subbab. Nah, subbab tadi akan menjadi sub-subbab. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menulis tanpa kita akan buntu di tengah jalan. Jadi seperti itu. Memang bagi orang yang baru belajar menulis, kesulitan-kesulitan seperti itu akan banyak ditemui. Ya, ditemui. Jadi yang jelas adalah teman-teman jangan pernah putus asa ketika teman-teman mengalami kebuntuan seperti itu. Karena kebuntuan itu adalah awal dari kita belajar, bukan awal dari kita berputus asa dari kita belajar menulis. Jadi seperti itu teman-teman. Pak Didik ya kalau tidak salah tadi. Oke Pak Didik. Oke, ada lagi silakan. Kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada di chat sudah habis di WA. Di WA nih. Oke, di WA sudah tidak ada. Ya. Oke, teman-teman, ini saya record ya, nanti akan saya share di saya akan unggah dulu ke YouTube saya, nanti akan saya share tautannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman editor yang sudah bersedia memoles tulisannya teman-teman ya, mencermati tulisannya teman-teman. Kemarin kita bagi ke 5 editor, teman-teman, jadi 66 halaman, sekitar 11 naskah per orang ya, 11 naskah per orang. Nanti akan kami rilis ke grup untuk teman-teman yang sudah mengikuti tantangan yang pertama. Jadi mohon teman-teman yang pertama yang sudah mengirim dan belum tercantum nanti bisa japri ke saya. Nanti insya Allah besok kami rilis. Ya, kami akan merilis besok. Terus untuk penamaannya ada beberapa catatan dari Perpusnas kemarin karena saya sudah mengirim beberapa naskah antologi dari teman-teman organisasi profesi yang lain. Ternyata ada beberapa catatan dari Perpusnas, dari ISBN yang saya ajukan, ada 2 ISBN yang saya ajukan terus ditolak, perlu diperbaiki maksudnya. Ditolak itu bukan berarti tidak keluar ISBN-nya, tapi diperbaiki. Nanti akan saya mohon izin kepada teman-teman untuk penulis pertama nanti akan saya ambil untuk cover, untuk pengajuan ISBN. Jadi nanti di ISBN adalah penulis pertama. Kenapa kok saya gunakan itu? Karena kemarin saya tulis begini, komunitas termasuk naskahnya Mbak Oki kemarin ditolak ketika saya menuliskan komunitas sel berkarya kalau tidak salah. Itu ditolak sehingga waktu itu saya ajukan lagi, belum di-approve. Sampai malam ini belum di-approve. Jadi di catatannya teman-teman itu ada tulisan harus menggunakan salah satu nama dari salah satu penulis yang ada di dalamnya dan diberi belakangnya dan kawan-kawan, koma DKK. Itu biasanya kalau di ISBN di add all gitu ya. Jadi itu teman-teman tidak usah iri kok nama saya tidak ada, tidak. Karena semata-mata nanti di cover kita akan tulis komunitas guru penulis. Kalau di Mbak Oki ya kita yang kemarin sudah ke saya ajukan ISBN ternyata ditolak dan saya sudah revisi dan sudah kirim ulang. Saya menggunakan namanya Mbak Oki dan kawan-kawan. Saya tulis begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti dicetak tetap kita tulis komunitas guru penulis. Jadi kita tidak menuliskan salah satu orang ya, hanya untuk pengajuan ISBN saja. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya dan Mbak Oki saya terima kasih. Oh ya, untuk banyak pertanyaan untuk template-nya tetap mulai dari tantangan pertama sampai tantangan 20 kecuali untuk yang puisi nanti di tantangan ke-7 kalau tidak salah dan tantangan ke-14 untuk cerpen nanti akan saya berikan template lagi ya, template lagi. Khususnya untuk puisi, kalau untuk cerpen masih bisa. Untuk yang puisi nanti akan saya beri aturan-aturannya. Jadi mohon bersabar teman-teman untuk mengikuti tantangan per tantangan. Saya sengaja meng-share cover agar teman-teman ini semangat gitu ya lihat covernya. Makanya saya akomodasi kemarin, Cak, yang fiksi bagaimana? Akhirnya kalau fiksi itu kan hanya 2 pilihan ya, puisi atau cerpen. Nah, puisi nanti berhubungan dengan pendidikan juga, cerpen juga berhubungan dengan bisa suatu non fiksi kita jadikan cerpen atau benar-benar fiksi gitu.
Jadi sudah ada akomodasi di 2 tantangan, ke-7 dan ke-14. Oke. Dan tantangan terakhir itu teman-teman, itu yang 19-20 itu memang sudah jadi, covernya sudah saya share kemarin di awal-awal itu. Nanti yang di terakhir itu adalah biodata semua teman-teman yang menulis. Ya, saya beri judul Profil Guru Mulia Karena Karya. Nah, seperti tantangan waktu 3 buku penanda sejarah waktu itu, yang satunya adalah, maaf, QWS ya, Quick Writing Series, bagi teman-teman yang pernah ikut, ada 14 buku, dan buku terakhir kita tutup dengan catatan kaki. Catatan kaki itu berupa profil. Kita ingin mengenal siapa sih Mbak Oki, siapa sih Mbak Rani, siapa sih Pak Yunus, siapa sih Pak Billy, dan seterusnya itu nanti ada di buku yang terakhir, teman-teman. Jadi buku yang terakhir itu menginspirasi teman-teman, siapa sih penulis ini kok tulisannya bagus banget gitu misalnya menurut penilaian teman-teman. Nah, itu bisa dilihat di profil di buku yang ke-20, teman-teman. Jadi tantangan itu nanti kita tutup dengan profilnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Rani atas waktunya dan atas ilmunya dan menyempatkan diri untuk membuat PPT, dan saya juga belajar tentang kebahasaan tadi. Jadi kita mereview PPT juga sederhana. Betul. Kita mereview kembali ilmu kebahasa Indonesiaan kita, ya. Ya, kita merefresh lah. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Teman-teman editor. Sama-sama. Nanti kita sudah punya tambahan dua ini ya, 2 tenaga lagi kemarin baru masuk ketika sudah kami bagi naskahnya. Jadi nanti di kedua nanti akan ada 7 editor, ya 7 penyunting. Semuanya kreditnya akan saya cantumkan di buku. Ya, saya mengundurkan diri jadi editor karena saya kalah ilmu kalau sudah editor itu. Saya tak jadi desain cover sama penata letak saja. Ya. Semua saya cantumkan, semua yang jadi editor saya cantumkan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Kita akan berjumpa lagi di ngobrol-ngobrol dengan teman-teman editor. Sebenarnya saya ingin minta silakan nanti teman-teman Japri untuk kita menimba ilmu tentang puisi dan cerpen ya, yang fiksi itu ya. Silakan Japri ke saya dan siapkan materinya, nanti kita akan share seperti Mbak Oki seperti ini, seperti Mbak Rani seperti ini. Nanti silakan teman-teman, cara nulis puisi itu gimana sih? Saya itu kalau nulis puisi 1 minggu hanya dapat 1 puisi, ya, itu mikirnya juga lama. Gitu. Termasuk nanti cerpen di tantangan 14. Ya, nanti kita bisa agendakan. Silakan Japri, saya mau ngisi tentang cerpen, saya tentang puisi. Jangan punya rasa nanti saya dianggap pintar sendiri. Tidak, kita di sini berbagi. Entah 2 orang, 3 orang silakan. Nanti kita berbagi sama-sama bagaimana cara menulis cerpen dan puisi, khusus yang fiksi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri dulu untuk malam ini. Mohon maaf, nanti akan saya share untuk recordnya malam ini. Saya akhiri dulu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili Mbak Rani. Semoga pada malam ini kita bisa menimba ilmu yang sangat singkat tadi itu. Ya sebenarnya mau tayangkan itu kalau 40 slide itu juga sangat kurang. Ya. Kita bisa review sendiri nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.